dikisahkan kepada kita. Kisah ini terjadi di sebuah desa namanya Ailah. Ada juga yang mengatakan terjadi di sebuah tempat namanya Madian. Ada yang mengatakan bahwa letaknya di Syam, tepatnya di Laut Merah. Dan ada juga yang mengatakan bahwa tempat dan peristiwa ini terjadi di sebuah bahrun, di sebuah lautan antara Mesir dan Khatin. Di situ ada sebuah tempat namanya Ailah. Lah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa umat-umat Bani Israel, baik sebelum ataupun sesudahnya, Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan kepada mereka hari Jumat itu sebagai hari Id mereka. Akan tetapi kemudian mereka tidak mengambil hari Jumat, justru mereka memilih hari Sabtu. Dan itu kerugian mereka. Mereka memilih hari Sabtu. Ada alasannya. Karena kita tahu bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari, dimulai hari Ahad dan diakhiri hari Jumat. Berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 6 hari. Allah lengkap menciptakan langit dan bumi dan isinya. Maka disebutkan ketika mereka memilih hari Sabtu, maka dalam syariat mereka hari Sabtu itu adalah hari di mana mereka Bani Israel memfokuskan untuk ibadah. Tidak boleh ada yang bekerja. Jadi mereka fokuskan hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lah desa Ailah ini atau desa Madian ini terletak di pinggir pantai, sehingga hampir secara keseluruhan penduduknya itu mereka adalah para nelayan. Mereka hanya mengambil ikan di lautan. Itulah pekerjaan penduduk Ailah atau penduduk Madian ini. Dan ingat bahwa peristiwa ini di zaman Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam adalah nabi pertama sekaligus raja. Raja dan nabi. Itulah Daud alaihi salatu wassalam. Biasanya Bani Israel mereka tidak ada yang menggabungkan dua keutamaan ini. Jadi kalau jadi nabi, nabi saja. Kalau jadi raja, raja saja. Tapi Daud alaihi salatu wassalam menggabungkan dua keutamaan ini. Dan dia raja pertama plus juga nabi dari Bani Israel. Kemudian disusul oleh putranya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Di zaman Nabi Daud inilah peristiwa ini terjadi. Di sebuah kampung Ailah atau Madian di Laut Merah atau mungkin perbatasan Mesir, wallahu alam, karena Al-Quran dan Sunnah tidak menjelaskannya. Ini hanya penelitian ahli tafsir. Jadi penduduk ini kerjaannya hanya nelayan saja. Dan mereka boleh menangkap ikan itu mulai hari Ahad sampai hari Jumat saja. Hari Sabtu tidak boleh nangkap ikan. Masalahnya justru di hari Sabtu itu ikan itu loncat-loncat, banyak sekali nampak oleh mata mereka. Tapi di hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ikannya enggak nampak. Boleh jadi kenapa hari Sabtu justru banyak ikan bahkan sampai loncat-loncat dan nampak? Kemungkinan Allah subhanahu wa ta'ala menguji Bani Israel yang ada di tepian lautan itu. Di tengah-tengah mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah uji berpaling tidak ibadah mereka kepada ikan-ikan itu. Maka dimunculkan ikan-ikan itu di hari Sabtu. Rupanya ada satu orang yang kemudian berusaha untuk coba-coba, mungkin bahasa kitanya, dengan cara khilah. Khilah itu hendak menipu daya Allah dan juga ajaran Rasulnya. Jadi dia melubangi, buat lubang di tepi pantai itu, lubang yang sangat besar. Kalau seandainya air surut, mereka lubangi. Tapi kalau air pasang, otomatis lubang itu akan tertimbun lautan. Lah ketika air pasang itulah ikan-ikan kemudian masuk ke dalam lubang itu. Ketika air surut, ikannya sudah ada di lubang itu. Tapi karena mereka masih mengagungkan hari Sabtu, mereka tidak mau mengambil ikan yang masuk di lubang itu hari Sabtu, tapi diambilnya hari Ahad. Jadi mereka pasang jala
ataupun membuat lubang di hari Jumat, kemudian di hari Sabtu itu laut pasang, ikan masuk. Mereka sudah tahu di hari Sabtu itu ada ikannya, tapi karena mereka kemudian takut dengan hari Sabtu, diambilnya pula hari Minggu, padahal ikan itu hasil tangkapan hari Sabtu. Sehari dua hari, akhirnya orang yang mendapatkan ikan ini bercerita kepada tetangganya. Akhirnya tetangganya ikut-ikutan juga begitu. Kemudian tersebar lagi kepada tetangga yang lain, ikut-ikutan juga. Masang jaring hari Jumat, untuk ikan hari Sabtu diambil pula hari Ahad. Kan saya enggak ngambil ikan hari Sabtu, kata mereka. Akhirnya kemudian jumlah orang yang mengambil ikan di hari Sabtu itu, yang menggunakan khilah ini makin banyak. Satu hari lewat tidak ada azab, dua hari lewat tidak ada azab, satu bulan, kemudian lewat 2 bulan, 3 bulan, akhirnya karena tidak ada azab sama sekali, mulailah mereka terang-terangan ngambil ikan di hari Sabtu. Sudah tidak pasang jala lagi di hari Jumat, untuk ikan hari Sabtu diambilnya hari Ahad, sudah tidak perlu itu lagi. Langsung mereka ngambil ikan di hari Sabtu, dan mereka tidak beribadah lagi kepada Allah Azza wa Jal, justru disibukkan dengan mengambil ikan di hari Sabtu. Dan jumlah mereka sampai 70.000, hampir separuh desa. Mereka ikut-ikutan. Mereka sudah tidak takut lagi dengan azab. Alasannya karena tidak kunjung ada azab. Katanya kalau seandainya ngambil ikan di hari Sabtu akan datang azab. Rupanya tidak juga. Maka mereka semakin banyak, kemudian mereka pun berbangga dengan banyaknya hasil tangkapan, sehingga jumlah mereka sampai 70.000 orang. Ketika itulah manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebanyak 70.000 orang itu, mereka adalah orang-orang yang melanggar hari Sabtu. Mereka bermaksiat kepada Allah dan ajaran Rasulnya. Mereka terang-terangan mengambil ikan di hari Sabtu dan tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kelompok yang kedua yang mengingatkan, jangan ambil ikan dari Sabtu, nanti akan datang azab kepada kalian. Pokoknya diperingatkan, diingatkan dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, agar mereka jangan berani-berani mengambil ikan dari Sabtu, nanti akan datang azab kepada kalian. Dan jumlah mereka sedikit, hanya 12.000 saja. Kemudian kelompok yang terakhir, kelompok yang diam, tidak mau memperingatkan orang yang mengambil ikan di hari Sabtu, tetapi justru menyalahkan orang yang menyalahkan orang-orang yang mengambil ikan di hari Sabtu. Seolah-olah dia mengatakan, sudahlah, biarkan saja dia ngambil ikan. Mereka adalah kaum yang akan diazab. Kenapa kalian pusing pula memikirkan mereka? Ini kelompok yang ketiga ini, memang mereka tidak ikut-ikut nyari ikan di hari Sabtu, tapi justru mereka melarang orang yang sedang melarang mengambil ikan di hari Sabtu. Kalau saya contohkan di masyarakat, pokoknya ada 3 orang nih bertetangga. Yang satu ahli maksiat, mungkin tukang mabuk. Yang satunya mengatakan, kau jangan mabuk. Yang satunya mengatakan, sudahlah, kamu jangan peringatkan orang yang mabuk, biarkan dia mabuk. Dosa-dosa dia tanggung sendiri. Jadi di masyarakat itu mesti orang itu terbagi menjadi 3 ini. Orang-orang yang kemudian melanggar di hari Sabtu ini berusaha untuk dilarang, tapi ada juga yang melarang orang yang melarang kepada orang yang mengambil ikan di hari Sabtu. Akhirnya marahlah orang-orang yang saleh ini. Orang-orang yang melarang ikan di hari Sabtu ini marah, karena mereka tahu bahwa kalau seandainya ini dibiarkan akan datang azab kepada mereka. Akhirnya mereka pun membuat benteng, ingin dipisahkan, ingin dipagar antara mereka dan orang-orang yang mengambil ikan di hari Sabtu. Maka mereka membuat benteng tinggi-tinggi, jangan sampai mereka hidup dengan orang-orang yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Akhirnya terpisahkanlah orang-orang ini, orang-orang ahli maksiat dan orang-orang yang ahli taat ini. Tiba-tiba suatu hari, di balik tembok itu biasanya ramai para nelayan itu, dapat ikan banyak, ramai mereka. Tapi suatu ketika tiba-tiba di balik benteng ini senyap, tidak ada suara. Orang-orang soleh ini kaget, kenapa tidak ramai? Biasanya mereka tertawa mendapatkan ikan, bangga dan begitu seterusnya. Pada suatu hari tiba-tiba diam, tidak ada suara sama sekali. Akhirnya kemudian penasaranlah orang-orang soleh yang di balik benteng ini. Cobalah kau lihat apa gerangan terjadi di balik tembok itu. Manjatlah salah seorang di antara mereka, ketika lihat dari benteng tidak ada orang.
Padahal jumlah mereka 70.000 orang, enggak mungkin enggak nampak kan begitu. Akhirnya orang-orang saleh ini satu dengan yang lain berunding, ada apa? Dibuka enggak gerbangnya ini? Setelah mereka bermusyawarah, dibukalah gerbangnya. Rupanya berkumpul di depan gerbang ini monyet-monyet yang sedang menangis. Rupanya mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi qiradatan khasiin, menjadi kera-kera, monyet-monyet yang dihinakan Allah Azza wa Jalla. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang muda-muda tiba-tiba jadi monyet, jadi kera, dan yang sudah tua mereka jadi babi. Qiradatan wal khanazir. Monyet-monyet dan babi-babi ini mengenali keluarga mereka yang saleh yang di balik dinding ini. Ketika melihat itu paham, itu pamannya, itu iparnya, itu kerabatnya, tahu. Tapi orang-orang saleh sudah tidak mengenal lagi mana kerabatnya, mana saudaranya. Akhirnya kemudian karena ketakutan ditutup lagi gerbangnya. Maka ada yang mengatakan setelah 3 hari peristiwa itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka semuanya. Tidak ada satu pun yang hidup di balik benteng itu.